Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Luciana, kelas 1A. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sistem pencernaan, anatomi sistem pencernaan, fungsi sistem pencernaan, dan hormon dan enzim yang terkait pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Anatomi sistem pencernaan. Organ dalam saluran pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ pencernaan pelengkap terdiri dari lidah, gigi, kantung empedu, kelenjar air liur, dan pankreas. Fungsi sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya. Hormon dan enzim yang terkait pada sistem pencernaan. Berikut adalah hormon-hormon yang dapat mempengaruhi pencernaan. Yang pertama, Human Growth Hormone (HGH). HGH dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior yang merupakan hormon pertumbuhan. HGH memiliki efek cenderung meningkatkan glikonolisis pada hati, lipolisis pada jaringan adiposa sehingga menimbulkan kelaparan, sel sering meningkatnya gula darah. Akan dihasilkan hormon stres yang merangsang rasa lapar. HGH juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan utak hasil amino pada penerapan sel. Yang kedua, hormon tiroid. Hormon tiroid bekerja seiring dengan hormon pertumbuhan. Hormon tiroid adalah hormon metabolisme yang dapat meningkatkan karbohidrat, protein, dan lemak untuk metabolisme yang menghasilkan energi, panas, dan ATP. 3. Parathanon. Parathormon dihasilkan oleh kelenjar kaloroid yang memiliki efek pada pengaturan kadar kalsium. Saat tubuh kekurangan kalsium, maka parathormon akan meningkatkan asumsi kalsium pada usus halus. Yang keempat, insulin. Insulin adalah hormon yang dihasilkan sel-sel yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Yang kelima, hormon adrenalin dan noradrenalin. Sistem pencernaan dipengaruhi oleh sistem syaraf yang kerjanya dipengaruhi oleh hormon-hormon ini. Dan yang keenam, hormon lainnya. Terdapat berbagai hormon yang berefek menghambat atau meningkat hormon lainnya, sehingga secara tidak langsung memenuhi pencernaan. Enzim yang berpengaruh pada sistem pencernaan berdasarkan zat-zat. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam tubuh.
Walaupun energi yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan energi yang dihasilkan dengan protein, karena karbohidrat mudah dicerna dan mudah dimetabolisme oleh tubuh kita. Karbohidrat dicerna oleh tubuh dalam bentuk sederhana atau dalam bentuk berikut adalah enzim-enzim yang berperan dalam pencernaan karbohidrat berdasarkan urutan kerjanya. Enzim petialin, amilase mulut atau amilase oral. Enzim petialin termasuk sebagai enzim A amilase, yaitu enzim yang mencegah kolesterida dan polimer kecil sakarida lainnya. Enzim ini terutama dihasilkan oleh kelenjar krotis. HCI. HCI adalah asam lambung yang disekresikan oleh dinding lambung yang merubah pH makanan menjadi asam agar kuman-kuman yang masuk bersama makanan dapat dibunuh di dalam lambung sebelum masuk. Enzim amilase. Enzim amilase pankreas adalah enzim yang dihasilkan oleh kelenjar yang struktur dan fungsinya sama dengan petialin. Enzim-enzim apital usus alus. Telah disebutkan di atas bahwa karbohidrat akan diserap dalam bentuk monosakarida. Sedangkan setelah melewati karbohidrat baru berbentuk sakarida. Oleh karena itu, terdapat enzim-enzim pemecah disakarida menjadi monosakarida dan dihasilkan oleh usus. Setelah menjadi oksida, karbohidrat menjadi darah. Yang kedua, lemak. Lemak, lipid, berperan penting dalam tubuh manusia. Selain sebagai energi cadangan, lemak juga berfungsi untuk membentuk membran sel dan menghasilkan energi yang paling besar melalui proses lipalisis dan oksidasi. Lipase gaster. Lipase adalah enzim pemecah. Di lambung dihasilkan enzim lipase gaster untuk memecah lemak. Tetapi rata-rata proses ini tidak begitu berarti karena pencapaian lemak dan enzim tidak memerlukan kolesterol oleh empedu yang disekresikan